Selamat siang teman-teman Otomotif TV. Oke, saat ini saya sedang berada di antara dua motor brand Jepang yang secara spesifikasi teknis sangat head to head, yaitu antara Suzuki Gixxer SF250 dan Kawasaki Ninja 250 SL atau yang dulu namanya RR Mono. Secara spesifikasi teknis keduanya sama persis, dibekali mesin 250 cc, 1 silinder dan dengan transmisi 6 percepatan. Mana yang lebih menarik dipinang? Keunggulannya di mana aja masing-masing motor ini? Simak sampai akhir. Oke, yang mau saya ulas pertama adalah dari sisi desain. Keduanya ini beda banget teman-teman. Yang Gixxer ini cenderung gendut, terus garis bodinya melengkung-lengkung. Agak aneh sih di mata mayoritas orang Indonesia. Ini susah untuk langsung cinta dari pandangan pertama. Apalagi yang aneh di sini nih, bagian windshield-nya kecil gitu ya. Bentuk lampunya, ada hager, spatbornya yang ngeplek gede, pokoknya India banget. Sementara itu yang Ninja ini desainnya sporty banget teman-teman. Garis bodinya tajam-tajam, dari depan ke belakang terlihat lebih mengalir lah ya. Dari ujung ke ujung lebih enak dilihat lah. Dan yang ini Ninja ini ramping banget teman-teman. Jadi emang keduanya ini beda banget. Kalau boleh saya ambil kesimpulan nih dari keduanya, ini cenderung cocok buat yang pengen elegan ya. Bawa bapak kali ya, yang pengen yang lebih mature, lebih mateng. Sementara ini lebih cocok buat anak muda yang pengen tampil sporty. Ini lebih cocok banget lah. Gitu. Ya, beda banget kalau dari sisi desain. Oke, selanjutnya kita ulas performa mesin. Nah, kedua motor ini pakai spesifikasi mesin yang cukup berbeda walaupun sama-sama 1 silinder. Yang ini 250 cc SOHC 4 katup berpendingin oli, pakai oil cooler teman-teman. Sementara yang Ninja 250 cc DOHC 4 katup berpendingin cairan. Nah, sementara transmisinya sama-sama 6 percepatan. Nah, tenaga dan torsi yang dihasilkan keduanya lumayan beda teman-teman. Gixxer ini klaimnya hanya 26,2 dk, sementara yang Ninja 28 dk. Nah, lumayan beda. Lalu soal limiter mesin, Gixxer juga lebih rendah. Dia hanya mentok di 9.800 rpm, sementara kalau Ninja sampai 10.500 rpm. Jadi kalau bicara nafas mesin, jelas Ninja lebih panjang. Nafasnya lebih panjang, saat diadu akselerasi pun hasilnya lebih cepat yang Ninja. Karena tenaga pun lebih besar, nafasnya lebih panjang. Apalagi bobotnya, dia lebih ringan 10 kilo, cuma 151 kilo. Sementara Gixxer 161 kg. Jadi kalau bicara mesin, tentu saja unggul Ninja. Tapi bukan berarti Gixxer tidak jago unggulan. Ada, tetap aja. Yang pertama adalah soal vibrasi. Ini vibrasinya jauh lebih kecil teman-teman. Jadi soal kenyamanan, kalau RPM tinggi, Gixxer lebih enak. Nggak bikin geter-geter. Sementara kalau RR Mono atau Ninja itu di RPM tinggi, getarannya emang lumayan kerasa banget, terutama di area stang dan footstep. Terus keunggulan lain dari Gixxer ini, konsumsi bensinnya lebih irit teman-teman. Rata-rata dia dapat sekitar 36 km per liter, sementara yang Ninja sekitar 26 km per liter. Itu dipakai untuk berkendara yang kondisinya bisa dibilang mirip, kombinasi. Itu kalau soal mesin. Oh ya, untuk data hasil akselerasi nanti bisa dilihat, nanti saya cantumin lengkapnya. Terus kalau top speed, oh ya tadi belum saya ulas ya. Kalau top speed pun ternyata lebih tinggi sedikit Ninja, dia dapat 154, sementara ini dapat 151. Nih, hasil lengkapnya simak di sini ya. Oke, selanjutnya kita bahas fitur dari kedua motor ini. Dari depan aja ya. Dari depan langsung bisa kita lihat lampunya, keduanya beda. Yang punya Gixxer pakai LED, baik lampu jauh maupun lampu dekatnya. Sementara Ninja masih pakai bohlam halogen H4. Jadi pancaran sinarnya pasti beda ya. Yang ini lebih putih, yang ini lebih ke kuningan orange gitulah. Terus
Di depan sini juga terlihat spion yang mana keduanya sama-sama model pakai apa ya, kayak tiang kayak tanduk sebenarnya. Tapi bedanya di sini adalah stoppernya. Punya Gixxer nggak ada stoppernya teman-teman. Tuh bisa muter, nggak enak ya. Kesenggol-senggol, bisa geser, terus ngepasinya susah lah, nggak ada patokannya. Sementara kalau punya Ninja dia ada stoppernya teman-teman. Jadi enak. Bisa dilipat gini, tapi letak pasnya di mana jelas. Ada plugnya tuh, jadi enak. Terus windshieldnya ini punya Gixxer sangat kecil banget dan kayak nggak fungsi ya, cuma buat nutupin speedometernya. Jadi angin masih nampol banget ke badan pengendara lah. Sementara yang punya Ninja lumayan tinggi nih, tuh. Jadi masih bisa ngarahin angin ke atas gitulah. Oke, terus di baliknya ada speedometer yang mana keduanya sama-sama full digital, tapi ada sedikit perbedaan informasi. Kalau info utamanya sama lah ya. Ada speedometer, tachometer, terus odometer, trip meter A dan B, dan jam digital. Bedanya adalah yang Gixxer punya gear position dan shift light, sementara yang punya Ninja nggak ada gitu. Terus geser ke belakangnya, tangkinya lebih gede punya Gixxer teman-teman, ini 12 liter, sementara RR Mono hanya 11 liter. Dan bedanya ini pakai full besi, tuh logam, sementara yang Gixxer dia pakai kondom. Lalu geser ke bawahnya deh, balik ke depan ya, area roda. Ukuran bannya sesuai konsep motornya, punya Gixxer tentu saja lebih lebar-lebar ya, karena emang bodinya lebih gendut-gendut. Dia ban depan 110/70/17, sementara punya ya Ninja dia 100/70/17. Sementara belakang pun punya Gixxer lebih lebar, dia 150 lebarnya, sementara yang Ninja hanya 130. Jadi maklum ya, karena Ninja emang dikonsep buat lebih ramping, biar ringan, tadi bobotnya hanya 151 kg, sementara yang Gixxer emang diset biar gendut, jadi bannya juga lebar, bobotnya tapi lebih berat, 161 kg. Oke, masih lanjut ngomongin fitur, bagian remnya sih sebenarnya secara garis besar sama ya, sama-sama cakram di kedua roda. Yang di depan tentu saja piringannya lebih lebar dibanding belakang. Perbedaannya sedikit. Yang belakang punyanya Gixxer hanya 1 piston, sementara yang punya Ninja 2 piston. Dan vendornya beda ya, Ninja pakai Nissin, sementara Gixxer pakai Vibray. Terus fitur kecil lainnya, lampu rem sudah LED punya Gixxer, sementara RR Mono kembali masih bohlam teman-teman. Kalau sen sih sama aja bohlam. Terus apalagi ya fitur lainnya, bisa dibilang sama ya. Kunci kontak masih sama-sama konvensional, belum ada immobilizer, belum pakai keyless. Terus behel, oh ya behel, Gixxer punya, sementara Ninja nggak ada. Lebih ngejar ringan dan sporty kali ya. Jangan lupa Gixxer juga punya fitur andalan ini nih, Hager, jadi bisa mencegah cipratan air ke belakang. Jadi pembonceng lebih aman, nggak terlalu kotor. Mengurangi unsur sporty tapi fungsional. Terus sisanya apa lagi ya? Udah sih itu aja. Area stang pun sama aja isinya. Jadi kalau secara garis besar sisi fitur memang lebih menang Gixxer ya, lebih banyak ya. Tapi tentu saja itu berhubungan erat dengan harga. Harganya terpaut jauh teman-teman. Gixxer ini 49,3 juta, sementara Ninja sekarang saat ini dijual hanya 35,9 juta. Ada beda 13,4 juta sendiri teman-teman. Signifikan banget ya bedanya ya. Dengan beda segitu, kalau misal beli Ninja, tentu saja sisanya bisa buat modif lah ya, upgrade ban pakai soft compound, mungkin upgrade rem, knalpot, dan sebagainya lah, lumayan lah. Gitu. Oke, kita lanjut lagi, kita bahas ngomongin riding position. Ini juga keduanya beda banget. Oke, riding positionnya pertama saya duduk di Gixxer dulu ya. Nah, di sini yang langsung kerasa adalah posisi joknya ternyata lumayan rendah teman-teman. Kaki saya bisa napak sempurna. Terus kalau kita raise stang dan kaki naik, wah ini posisinya santai banget ya. Termasuk santai untuk sebuah motor sport firing. Karena ini kategorinya sport touring kan ya, jadi stangnya walaupun model jepit masih lumayan tinggi, jadi badan masih tegak. Tentu saja untuk perjalanan jauh, perjalanan lama ini nggak terlalu pegel di bagian tangan, punggung maupun pundak, lumayan santai. Terus yang langsung kerasa adalah joknya
empuk banget teman-teman, seperti yang kemarin saya ulas di video tester ya, empuk banget, jadi nyaman banget. Suspensinya pun begitu, yang mana depan pakai teleskopik 41 mili, sementara belakang pakai monoshock. Ini karakternya keduanya empuk banget, jadi nyaman banget. Ini bener-bener motor sport firing yang menawarkan emang buat kenyamanan, jadi cocok lah ya buat bapak-bapak menurut saya, karena nyaman. Oke, saya pindah ke yang Ninja. Yang Ninja ini beda banget teman-teman. Yang langsung kerasa adalah ramping banget. Terus stangnya rendah. Jadi ini model stang jepit underyoke ya. Diraihnya berasa tuh lebih pendek. Terus kalau dia dari samping tadi akan kelihatan jelas banget bahwa ujung stangnya kalau Ninja ini nih hampir sejajar dengan jok. Jadi emang jadinya rendah ya, nunduk. Sementara kalau tadi Gixxer, ujung stang dan jok itu jauh. Stangnya jauh lebih tinggi, jadi makanya beda banget. Nih, kalau ini nunduk kan ya. Terus kalau kaki naik, tuh nangkring. Gini, dan langsung kerasa lagi adalah joknya ternyata busanya jauh lebih tipis. Dan tadi singset banget ramping. Tangkinya juga dijepit rasanya kecil banget. Terus suspensinya, ini waktu itu saya udah tes sih ya. Karakter suspensinya depan belakang, yang depan pakai teleskopik 37 mili, belakang monoshock pakai Unitrack. Ini karakternya lebih stiff dibanding Gixxer, jadi emang sedikit lebih keras, apalagi yang belakang ya. Karena emang peruntukannya lebih beda ya, ini lebih untuk anak muda, buat yang suka speeding lah ya, terutama di sirkuit. Makanya beda banget. Terus yang beda lagi adalah ketika kita berkendara, vibrasinya di Ninja ini sedikit lebih berasa di area stang dan kaki. Sementara kalau di Gixxer dia jauh lebih halus, lebih minim getarannya. Gitu. Nah, beda banget kan, kelihatan kan? Oh ya, nyambung lagi. Nggak hanya riding position, karakter handlingnya pun keduanya lumayan beda ya. Nggak hanya dari karakter suspensi, namun dari karakter handlingnya. Yang SL ini, yang Ninja ini jauh lebih stiff karakternya, jadi kerasanya jauh lebih mendekati motor balap ya, lebih stiff, kaku. Jadi buat rebah-rebah itu kerasa lebih diem. Sementara kalau Gixxer itu benar-benar karakternya lebih ke motor harian, sport touring, cocok buat bapak-bapak. Jadi nyaman, tetap lincah, tapi masih ada ngayunnya, terutama kalau di kecepatan tinggi. Itu buat nikung kerasa lebih ada ngayun goyang gitu lah. Kalau ini diem anteng, kerasa lebih keras. Oke, satu lagi yang belum saya sebut tadi, buat pembonceng. Nah, buat pembonceng ini juga kalau di Ninja ini joknya lebih tipis, kecil, jadi dapatnya dikit banget. Terus kalau mau buat pegangan di Ninja ini, pegangannya di sini nih teman-teman nih. Jadi kayak tali ya di jok belakang. Sementara kalau yang di Gixxer dia dapat jok lebih lebar, lebih empuk, dan pegangannya di behel. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau boncengan pasti lebih nyaman di Gixxer sih, yakin. Kalau di sini nih, udah gitu posisinya lebih tinggi, lebih nangkring, pasti beda lah. Jadi balik lagi, ini motor anak muda, sementara itu motor bapak-bapak. Nah itu teman-teman, video kali ini yang mempertemukan antara Gixxer SF250 dan Ninja 250 SL. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kedua motor ini memang secara nggak langsung sekelas, namun karakternya bak bumi dan langit. Yang ini cocok buat bapak-bapak yang nyari motor sport firing yang nyaman dari mesinnya, riding positionnya, pokoknya segalanya serba nyaman. Sementara Ninja 250 SL lebih cocok buat anak muda yang cari motor ringan, responsif, terus stabil, sporty, lebih racing lah pokoknya. Gitu. Oke, teman-teman, semoga video kali ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman antara dua motor ini, mana yang menarik untuk dipinang. Jadi tadi tinggal balik ke teman-teman butuh motor yang kayak apa, sudah saya paparkan semuanya. Oke, terima kasih buat sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan follow juga IG kami, otomotif_tv. Mampir juga ke channel kami yang satu lagi, Motor Second, yang membahas motor-motor bekas berkualitas. Dan satu lagi, jangan lupa mampir ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Dari mobil, motor, balap, semuanya ada di situ. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.